kami boleh bertemu kembali di ibadah Faithful ini. Tuhan, ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami. Engkau layakan kami lebih lagi Tuhan, bahwa kami mengerti setiap rencana-Mu indah kami. Tuhan, hari ini kami mau duduk seperti Maria. Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu, bahkan kami hari ini mau memberikan hati kami. Kami mau datang memuji Engkau. Bahkan kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhirnya nama-Mu ditinggikan. Dan kami percaya kami serahkan ibadah Faithful ini hanya di dalam tangan kuat gagah-Mu. Tuhan, tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu, bahwa kami mengerti apa yang ingin Kau katakan buat kami, bahwa kami mengerti bahwa hidup kami hanya untuk memuliakan Kau. Amen. Jadi hari ini Tuhan, kami mau punya waktu khusus, fokus khusus hanya kepadamu Tuhan Yesus, untuk menyenangkan Engkau saja. Hari ini kami datang, kami mau memuji menyembah Engkau, kami mau menjadi pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap doa kami, setiap ucapan syukur kami hanya alaskan di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sangkat satu pujian. Mengatakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kau yang mau menyembah Tuhan, angkat tangan kita. Ku sembahkan, ku sembahkan Yesus, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini menjadi kerinduan setiap kami. Katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan ya Yesus, tak dapat ku
selalu menyenangkan. Tetap untuk selamanya kami rindu memuji menyembah-Mu. Tetap selamanya kami rindu membalas setiap kebaikan-Mu dengan memberikan hidup kami ini kepada-Mu, Yesus. Dengan segenap hati kami ketika kami beribadah kepada-Mu, Tuhan. Engkau yang mau, mari sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah, karena kami merindukan-Mu. Kami menyembah-Mu, Tuhan, karena kami mengasihi-Mu, Yesus. Karena kami menerima kebaikan-Mu. Kami menerima cinta-Mu. Kami menerima kasih-Mu dalam hidup kami, dalam hidup ini. Hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami puja. Oh, tiada nama lain, hanya nama-Mu. Tiada layamu, hanya Yesus yang baik, hanya Yesus yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai hidup kami. Selamanya kami bersyukur atas perbuatan-Mu, Tuhan, atas cinta-Mu. Karena layak-Mu, karalaba ya si karalamu, karalaba. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau mengucap syukur dalam setiap apapun yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat ini, Tuhan, tiba waktunya buat kami mendengar setiap kesaksian, Tuhan, yang datang semua dari setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dari hari-hari ini. Tuhan, apapun yang saat ini menjadi kesaksian, kami percaya Tuhan, kesaksian setiap orang yang ada di tempat ini boleh menguatkan kami semua, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesaksian ini boleh menjadi kekuatan, kesaksian ini boleh menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya buka ruang kesaksian ini, saya akan langsung ke Bang Kelly untuk kesaksian. Silakan
suaranya dibuka, Bang Geli. Shalom, selamat malam. Suaranya. Shalom. Shalom, selamat malam. Suaranya ya. Suaranya kurang besar sedikit, Bang Geli. Kak Kelly. Shalom, selamat malam. Sudah dengar ya? Pada malam hari ini saya mau membagikan kesaksian dari saya dan keluarga. Memang cukup dahsyat ya Tuhan. Ceritanya bahwa pada hari Jumat kemarin ada kunjungan dari keluarga dekat kami, yaitu dari adiknya Oma paling bungsu untuk mengunjungi kami, untuk mengunjungi Oma di sini. Tetapi pada akhirnya kami dengar kabar dari keluarga mereka bahwa Sabtu kemarin mereka kena COVID, satu keluarga, COVID-19. Jadi saya dan Mama dan keluarga juga kaget juga. Kami berdoa, karena kebetulan besok Mama nih vaksin yang kedua, terakhir. Jadi bagaimana caranya kalau kita besok vaksin, tapi tidak ada bukti untuk negatifnya atau enggak gitu loh. Akhirnya kami swab tes antigen di rumah sakit. Puji Tuhan, kami semua negatif. Jadi besok Oma bisa vaksin kedua. Itu aja sih untuk kami mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan baik, Tuhan menjaga kami semuanya. Tuhan itu baiklah. Mau? Saya mau tambahkan sedikit. Saat itu saya nggak takut sama sekali. Saya berkata buat anak-anak, apapun jawaban dari Tuhan, kita harus mengucap syukur. Karena itulah yang Bapa yang Maha Kasih mengajarkan, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi saya happy-happy aja pergi, sekalipun dari adik saya tuh, mereka semua kena. Sehingga satu hal yang saya rindukan, bukan saja anak-anak saya, tetapi adik-adik saya, keluarga besar saya tuh, semua bisa sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mengasihi Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, bukan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, lebih baik nggak usah. Ya, karena di dalam Alkitab, Amasiah yang setengah-setengah Raja Amasiah, Tuhan akhirnya dia dihukum. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita baca tiap hari firman Tuhan, agar firman Tuhan bisa menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang benar, di mana kita akan dikuatkan. Bukan saja kita hanya melihat kesulitan, tantangan, segala macam COVID yang menyerang kita, tapi kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan, bagaimana Dia luar biasa memberikan begitu banyak, bahkan hidupnya, anak Allah, Dia mau merendahkan diri buat kita yang berdosa ini. Lalu apa yang kita berikan kepadanya? Itulah kerinduan saya supaya seluruh keluarga saya bisa sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sehingga kita tidak usah khawatir dalam keadaan bagaimanapun juga. Dia tetap berkata, aku yang berjalan di depanmu. Aku sendiri, ya. Dia katakan, aku sendiri tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Dalam kitab Ulangan. Itulah sebabnya saya bersuka cita. Kita semuanya negatif, puji Tuhan. Saya hanya menyanyi, memuji Tuhan. Sesudah pulang, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah, Caroline.
Apalagi yang saya tidak bisa memberikan apa-apa dalam hari tua saya 80 tahun, mau 81. Hanya itu yang dapat saya berikan kepada Tuhan. Mungkin ada kita atau itu. Cukup ya. Terima kasih Kak Kelly, Oma. Tuhan tahu apa yang saat ini kita pikirkan itu belum tentu semua itu terjadi atas kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik. Rencana Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Apapun hari ini, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ayo sebelum kita masuk firman, kita akan nyanyikan satu puji sama kita tundukkan pikiran. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan untuk pujian sebelum kita masuk firman. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
Yes. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau yang memimpin ibadah ini. Tiba waktunya kami mau duduk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Tundukkan pikiran kami Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Walaupun hari ini kami memulai pujian penyembahan yang baru Tuhan, kami percaya pujian tadi boleh menjadi dupa yang menyenangkan Engkau. Tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu. Tuhan, bahwa kami mengerti apa yang Kau sampaikan melalui setiap firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, urapi lidah hamba-Mu, apa yang hamba-Mu katakan semua datang daripada-Mu, hamba-Mu tidak menambah, tidak mengurangi. Tuhan Yesus, kami mau duduk hari ini di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sudah Kau kerjakan buat kami. Bahkan kami percaya Engkau yang memimpin ibadah ini, dimanapun kami berada, hadirat-Mu, kami percaya, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan urapan-Mu ada atas ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tundukkan pikiran kami, bahwa kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu, bahkan apa yang menjadi pesan-Mu untuk kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya ibadah ini juga Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya setiap kuasa-kuasa gelap apapun yang memutar balikan setiap firman-Mu, kami mau bersepakat hati, kami mau berkata di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami katakan hancurkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk semua yang hari ini sudah hadir. Di minggu kedua ini, saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Ayo, sebelum kita masuk firman, saya nggak akan membahas panjang-panjang yang lain. Kita langsung masuk firman ya. Kita pembacaan firman kita hari ini di Wahyu 17. Wahyu 17 ayat 1 sampai 17. Penghakiman atas Babel. Perikopnya, saya akan langsung baca. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku membawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh bertuliskan dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas, penuh dengan segala kekejian, kenajisan percabulan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan saya melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memukulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, ia akan menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lainnya belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Namun demikian dari ke-7 itu ia menuju kepada binasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja.
bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia, sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Perhatikan ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia Tuan atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu, perhatikan, mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadamu, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa dan rakyat banyak, dan kaum bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, membenci pelacur itu. Mereka akan membuat dia sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Ya, perhatikan ayat 14. Mereka akan berperang. Ini yang disampaikan Tuhan buat kita di tempat ini. Ini pesan Tuhan. Ini yang Tuhan mau hari ini kita belajar firman di ayat 14 ini. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba mengalahkan mereka. Karena ia Tuan di atas segala tuan, raja di atas segala raja. Mereka akan bersama-sama dengan dia, juga akan menang mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Ini yang Tuhan mau sampaikan di ayat 14. Saya akan langsung berikan judul firman hari ini, setia sampai akhir. Kenapa kok saya berikan judul setia sampai akhir? Kenapa enggak saya berikan judul saya juga kita ini yang terpanggil dan yang dipilih? Saya percaya kita ini semua sudah dipanggil. Kita ini orang pilihan. Dan akhir dari segala sesuatunya, Tuhan mau kita setia sampai akhir. Hari ini perjalanan kita bersama Tuhan. Mungkin hari ini perjalanan kita bersama Tuhan ini, mungkin kalau saya 40 tahun perjalanan saya bersama Tuhan. 40 tahun itu berarti bukan sampai kecil ya, mulai bayi, enggak. Jadi mungkin saya mulai usia 28 tahun. Saya baru mengenal Tuhan Yesus itu dengan yang baru, kalau bayi dikatakan baru belajar jalan. Bayi yang baru belajar jalan. Jadi belum tahu karakter Tuhan yang seperti apa. Ya, berarti mungkin sekitar ya 19 tahun atau 20 tahunan ya. 20 tahun enggak sampai berarti saya. Ya, perjalanan kita sebagai seorang Kristen ini pertama kali kita bertobat. Biasanya pertobatan kita yang pertama ini, pertobatan kasih mula-mula, kita setianya sama Tuhan. Setia luar biasa, tapi berjalannya waktu, biasanya kita sudah mulai keluar dari relnya Tuhan. Karena apa? Karena masalah. Karena apa? Karena kita kok merasa kalau ikut Tuhan banyak orang yang membenci kita, banyak orang yang memusuhi kita. Ya. Jadi saya mau katakan hari ini yang Tuhan pesankan buat kita setia sampai akhir hidup. Banyak sekali perjalanan kita sebagai seorang Kristen ini, kita memang kita katakan hari ini dengan setiap orang, banyak orang, kita merasa kalau kita ini, saya ini seorang Kristen loh. Saya ini sudah berjalan bersama Tuhan Yesus, mungkin 20 tahun, 21, bahkan saya sudah pelayanan, bahkan saya sudah mengenal Tuhan Yesus, bahkan ada yang sebagai WL, singer di gereja. Tapi apa yang kita lihat dari buahnya? Buah ini bisa kita lihat dari perjalanan orang Kristen. Banyak orang Kristen yang kekristenannya hanya suam-suam kuku, enggak panas, enggak dingin. Hanya ikut-ikutan. Banyak yang namanya orang Kristen, tapi sedikit sekali yang namanya orang Kristen yang bisa setia sampai akhir hidupnya. Karena apa? Karena orang Kristen yang bisa setia sampai akhir hidupnya ini ada orang Kristen yang luar biasa. Orang Kristen yang tidak melihat apapun keadaan hidupnya, hanya percaya. Tapi hari ini yang kita lihat saat ini dan kita perhatikan satu sama lain, banyak orang Kristen ini hanya labelnya saja, hanya KTP-nya saja. Kenapa? Karena hari ini, sampai hari ini, banyak orang Kristen yang tidak mengalami mujizat.
Banyak orang Kristen yang doanya belum dijawab Tuhan. Karena apa? Karena apa yang dia doakan mungkin salah. Karena apa yang dia doakan itu hanya memuaskan hawa nafsunya. Atau dia tidak mengalami Tuhan yang hidup. Banyak orang Kristen yang baca firman, banyak. Banyak yang baca firman, banyak. Satu hari berapa pasal? 2, 3, 4, 5? Banyak. Tapi apa mereka ini mengenali Tuhan sesungguhnya? Mengenali Tuhan ini hidup di dalam firman. Banyak orang Kristen kalau baca firman ini cenderung ke cepat. 1 tahun selesai pembacaan Alkitab. Tapi apa mereka mengalami Tuhan yang hidup dalam kehidupannya? Itu yang harus dipertanyakan hari ini. Setia sampai akhir itu tidak mudah buat kita. Karena kita hidup masih dengan tubuh yang ada di dunia ini. Kita masih butuh yang namanya uang. Kita masih butuh yang namanya pekerjaan. Kita tidak bisa fokus dengan Tuhan selalu. Kita harus memenuhi segala kebutuhan kita. Yang kita salah, kalau saya mau katakan apakah kita salah kalau kita fokusnya juga dengan pekerjaan, keuangan, dan segala sesuatunya. Kalau saya mau katakan kita tidak salah untuk segala hal itu. Karena kita masih hidup di dalam dunia. Tapi apa yang salah? Prioritas kita dalam kehidupan kita. Apa yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita? Uang kita butuh, betul kita butuh uang untuk beli segala kebutuhan kita. Tapi uang bukan segala-galanya buat kita. Tuhan itulah segala-galanya buat kita. Banyak orang Kristen yang berjalan dengan keinginannya sendiri. Banyak orang Kristen yang berjalan dengan kekuat gagahannya. Dengan apa yang dia punya. Hari ini banyak orang Kristen yang berguguran. Mungkin ada yang mulai kecil sudah Kristen. Tapi begitu sudah menikah, enggak Tuhan-Tuhanan. Hanya KTP-nya aja Kristen. Atau istilah kasarnya, kalau orang lain ditolong, dia hanya Kristen KTP. Apa? Kartu tanda penonton. Dia cuma bertepuk tangan untuk orang lain yang ditolong Tuhan. Atau orang lain yang menerima mujizat Tuhan. Dia tidak menerima. Dia hanya ikut senang dengan bertepuk tangan hari ini. Saya percaya, saya enggak katakan di judul firman saya, dipilih atau terpanggil, dipilih dan setia sampai akhir. Enggak, saya katakan kita ini semua sudah dipilih. Kita semua ini sudah dipanggil, kita sudah dipilih. Dan Tuhan mau kita semua Tuhan mau kita semua ini harus setia sampai akhir. Ini enggak mudah saudara, buat kita. Karena perjalanan kita, hidup kita masih di dunia ini. Banyak sekali yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Ya. Dalam perjalanan kita bersama Tuhan, banyak hal yang membuat kita ini goyah. Apa? Keadaan, kekhawatiran, segala sesuatu permasalahan kita dalam rumah tangga, bahkan untuk anak-anak, masa depan. Karena ikut Tuhan ini semuanya tidak pasti menurut pandangan cara dunia. Tuhan ini mencukupkan apa yang kita butuhkan hari ini. Tuhan tidak menyediakan apa yang menjadi keinginan kita. Sedangkan kita manusia, kepinginnya Tuhan menyediakan apa yang menjadi keinginan kita setiap hari. Ya uang, pekerjaan, segala sesuatunya. Tapi Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan. Setia sampai akhir, bukan satu perkataan yang main-main. Bukan satu perkataan yang seumpama perkataan itu kita anggap sebagai kata-kata, mudah kok kita mau setia sampai akhir. Bisa kok, benar. Kita bisa setia sampai akhir. Kita Kristen, kita seorang Kristen. Nanti pun kalau kita meninggal, kita pasti acara dan upacaranya pasti kekristenan. Benar ya? Pastikan itu. Karena kita seorang Kristen. Tapi apa selama kita hidup di dunia ini? Apakah kita ini memberikan buah? Itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Kehidupan kita di dunia. Tuhan mau minta buah. Buah yang selalu manis dalam setiap musim kehidupan kita. Itu yang cenderung kita tidak bisa berikan sama Tuhan. Karena apa? Karena kita takut melihat keadaan. Kita takut dengan segala sesuatunya yang membuat kita khawatir. Apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Ketakutan kita, masalah kita. Itu jauh daripada Tuhan. Akhirnya kita berpikir bahwa Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak sanggup mengerjakan buat kita hari ini. Kalau kita tadi lihat di ayat 14, mereka berperang melawan anak domba, tetapi anak domba mengalahkan mereka.
Dari perkataan itu, kita harus yakin Tuhan yang kita sembah ini punya kekuatan yang tidak terbatas. Dia tidak terkalahkan. Iblis itu tahu, saudara, kalau Tuhan ini Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan ini Tuhan yang dahsyat. Tuhan punya kekuatan, iblis tidak bisa ngalahkan Tuhan. Iblis tahu. Cuma satu masalahnya. Iblis tahu juga kelemahan manusia. Iblis cari celah. Celah apa? Celah dalam kehidupan kita, kelemahan kita. Karena apa? Karena kita semua ini tidak diciptakan seperti robot. Ya, karena kita tidak diciptakan seperti robot. Sekali lagi saya mau katakan, kita ini diciptakan manusia yang punya kehendak bebas hari ini. Kalau seperti robot, kita cuma bisa terima perintah aja, kiri-kiri, kanan-kanan. Tapi kita ini diciptakan sebagai manusia yang punya kehendak bebas. Kadang kehendak bebas itu, keinginan kita itulah yang membuat kita berdosa akhirnya. Karena apa? Segala sesuatunya kita kerjakan dengan cara pikir kita, cara pandang kita, itu sendiri yang membuat kita akhirnya jatuh pada dosa. Itu sendiri yang akhirnya membuat kita tidak bisa setia sampai akhir hidup kita. Karena kita merasa apa? Kita merasa kita ini kok ikut Tuhan semuanya dibatasi. Sudah keinginan kita, kalau kita ngomong itu bukan keinginan, kebutuhan kita ini tidak dijawab Tuhan. Padahal Tuhan tahu itu keinginan kita. Kalau kita diberikan segala sesuatu apa yang menjadi keinginan kita, apa yang terjadi di depan? Bukankah kita akan semakin jauh daripada Tuhan? Bukankah kita akan semakin hari semakin berdosa? Setia sampai akhir, ini tidak mudah buat kita semuanya. Karena kita masih hidup dengan banyak masalah. Selama kita hidup, pasti ada masalah. Kecil, besar, pasti ada. Tapi bagaimana respon hati kita saat kita menghadapi masalah? Kalau respon hati kita saat kita menghadapi masalah, kita mempersalahkan keadaan, kita mempersalahkan kanan kiri, kita tidak akan pernah terima solusinya, saudara. Saya cuma mau katakan, kita tidak akan pernah terima solusinya. Misalnya nih, kita punya masalah sama anak kita marahi anak kita, oke benar, sebagai orang tua kita marahi anak kita. Kita sudah marahi, kita mempersalahkan dia terus, kita mempersalahkan keadaan. Kita marahi dia, kita terus marah-marahi dia. Saya cuma mau katakan, kalau setiap orang punya masalah terus datang sama kita, terus kita marahi dia terus, datang kita salahkan terus mempersalahkan keadaan, sebetulnya membuat seorang yang datang sama kita itu, siapapun ya, mungkin anak atau mungkin saudara, itu nggak akan semakin baik. Mungkin respon kita memarahi pertama kali itu respon yang wajar, menurut saya, enggak apa-apa. Tapi setelah itu bukan memarahi lagi, tapi cari solusi. Jangan mempersalahkan keadaan, jangan mempersalahkan orang sekitar kita. Cari solusi. Cari solusi supaya masalah ini boleh selesai. Cari solusi. Ya. Dan kita seandainya kita punya kesalahan, kita punya perbuatan yang tidak baik, kita sendiri jangan juga mempersalahkan keadaan, jangan mempersalahkan orang lain, koreksi diri sendiri. Tapi hari ini banyak kehidupan kita diuji saat kita ada masalah. Biasanya kita ini cenderung kalau ada masalah lebih sering mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan, tapi tidak pernah mengoreksi diri sendiri. Kenapa kita harus melewati apa yang namanya permasalahan dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus melewati segala sesuatunya itu dengan banyak masalah? Karena apa? Karena masalah itu timbul karena apa? Karena keinginan di dalam kehidupan kita ini yang membuat akhirnya kita salah jalan. Ya, ayo, perjalanan kita sama Tuhan itu harus perjalanan yang menjadi perjalanan yang luar biasa. Kenapa kok saya katakan harus perjalanan yang luar biasa? Karena apapun yang di depan, seperti yang Oma tadi katakan, Tuhan sudah di depan dulu. Tuhan sudah membereskan masalah kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Pada saat kita berjalan di depan, Tuhan yang sudah membereskan masalah kita. Kadang kita ngomongnya berjalan sama Tuhan, tapi masih punya takut sama khawatir.
Nah, saya mau tanya lah, kita ini berjalan sama siapa? Kalau hari ini kita sudah baca firman, sudah mengalami Tuhan, tapi kita masih punya rasa khawatir dan takut, berlebihan loh ya. Takut dan khawatir yang berlebihan hari ini. Banyak orang Kristen seperti itu hari-hari ini. Takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan. Seolah masalah ini dibesar-besarkan, padahal ini masalah yang harus dikecilkan. Hari ini saya cuma mau katakan, jadilah seorang Kristen yang luar biasa. Jangan takut dengan keadaan, jangan takut dengan keadaan dunia. Memang apapun yang harus kita kerjakan, apapun yang harus kita alami hari ini, semua itu harus kita alami, kerjakan saja. Jalani saja, karena Tuhan tidak akan pernah permalukan kita. Karena kita ini percaya sama Tuhan. Apakah kalau kita percaya dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya sama Tuhan, apakah kita ini juga akan dipermalukan Tuhan hari ini? Pasti tidak, saudara. Kalau kita hidup dengan kebenaran firman, seperti yang Oma katakan tadi itu. Ya, hari ini saudara, misalnya mau ke luar negeri, atau misalnya perjalanan ke Jakarta atau ke Bandung kemanapun, pasti naik pesawat. Kalau harga tiket kereta api sama pesawat, mungkin lebih murah sama, kan pasti kita naik pesawat. Lah kalau kita posisi di atas itu, kok kita juga, maksudnya gini, saya pernah mengalami perjalanan saya ke Jakarta. Saya kalau perjalanan ke Jakarta, saya naik pesawat, tiba-tiba pesawat goncang. Saya takutnya setengah mati. Saya takut di atas itu, karena apa? Kalau mau pesawat jatuh, enggak jatuh, bisa jatuh ataupun apapun. Saya enggak bisa berbuat apa-apa. Ya hidup saya serahkan sama Tuhan. Pada saat saya naik pesawat dan saya melakukan perjalanan untuk pelayanan, saya menyerahkan kehidupan saya, ya karena Tuhan yang utus ya, saya menyerahkan kehidupan saya sama Tuhan. Tapi saya juga berdoa untuk diberikan pilot yang terbaik waktu itu juga, pasti. Walaupun saya nggak kenal pilotnya, saya pasti minta berdoa sama Tuhan diberikan pilot yang terbaik. Nah mungkin itu kalau kita orang percaya sama Tuhan Yesus ya hari ini ya. Tapi kalau orang yang nggak kenal Tuhan Yesus, kok bisa dia percaya sama pilotnya? Padahal dia kenalan aja saja enggak. Kok bisa dia percaya bakal pilot itu menibakan dia sampai di tujuan dengan selamat? Ya, saya cuma mau katakan saudara hari ini, kalau saudara berkata saya mengasihi Tuhan Yesus, saya mengasihi Cik Karolin, Tuhan Yesus ini luar biasa dan dahsyat. Saya cuma mau katakan, kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus harus ada buah dalam kehidupanmu. Tapi kalau buah dalam kehidupanmu sama saudaramu bertengkar, sama saudaramu masih kanan kiri, iri hati, banyak enggak punya kasih. Lo sama yang kelihatan aja lo enggak mengasihi kok, apalagi yang enggak kelihatan. Itu bohong. Ya, saya cuma mau katakan, kalau kita dipilih Tuhan hari ini, untuk Tuhan mau kita setia sampai akhir, kerjakan bagian kita ini. Jangan nanggung-nanggung seperti Oma, enggak panas, enggak dingin, akhirnya dimuntahkan. Ya, seperti Oma dibilang melalui firman Tuhan. Ya toh, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Ya, Oma baca firman itu. 80 tahun Oma sudah baca firman. Oma ini seorang yang luar biasa saudara. Dari masa mudanya Oma ini pelayanan. Hari ini aja Oma enggak pelayanan, Oma ada di rumah. Tapi banyak dari orang-orang yang juga datang sama Oma. Saya tahu itu juga. Saya kenal dengan Oma, Kak Kelly ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ya. Kalau hari ini Oma bisa dikasih Tuhan umur yang panjang, kita ini belum tentu loh bisa seperti Oma ya. Tapi apa yang saya bisa lihat dari sosok Oma ini, spiritnya, semangatnya, dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Oma ini tetap melayani saudara hari ini. Ya, ayo, saya cuma mau katakan setia sampai akhir. Berarti kita ini sudah orang pilihan, bukan lagi dipanggil, sudah dipilih untuk harus setia sampai akhir. Kenapa kok harus setia sampai akhir? Karena semua itu Tuhan mau kita ini, Tuhan mau bawa kita ini ke tempat yang luar biasa. Di mana saat nanti kita pulang, Tuhan tidak mau kita binasa. Ya, ayo. Saya akan langsung masuk poin. Bagaimana kita ini supaya bisa setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Bagaimana kita ini hidup supaya bisa setia sampai akhir. Pertama, bertahan dalam setiap pencobaan. Ya, kita buka dulu Yakobus 1 ayat 12. Harus
bertahan. Bertahan ini berarti apapun keadaanmu, kamu tetap harus bertahan. Kamu tidak boleh keluar dari rencana Tuhan. Kamu harus tetap berjalan bersama Tuhan. Ya. Bentar, Yakobus 1 ayat 12. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Ya, saya teruskan ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang daripada Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dia sendiri tidak mencobai siapa-siapa. Ya, kenapa kok saya tulis poinnya ini bertahan dalam pencobaan? Kenapa kok enggak saya tulis ujian? Ya, kita teruskan di ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi, setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, pencobaan yang ada dalam kehidupan kita ini karena apa? Karena keinginan kita sendiri. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Banyak masalah dalam kehidupan kita ini karena apa? Karena keinginan kita sendiri. Tuhan tidak pernah mencobai kita, saudara. Tapi saya tuliskan yang umum poinnya. Pencobaan, bertahan dalam setiap pencobaan. Karena apa? Banyak dari kita ini kalau masuk dalam pencobaan. Karena apa? Karena kita salah mengambil keputusan. Karena kita salah berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak berjalan sama Tuhan. Kita maunya sendiri. Ini yang saya ambil yang umum. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya, saya jelaskan firman ini. Karena di perikop Yakobus 1 ayat 12 di atasnya itu pengujian dan pencobaan. Ayat 13, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang daripada Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena keinginan kita. Karena kita tidak berjalan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Sehingga kita masuk dalam pencobaan ini. Ya, bertahan dalam setiap pencobaan. Benar, kita mungkin berbuat salah, saudara. Kita salah mengambil keputusan, kita berbuat salah. Tapi tetap bertahan dalam pencobaan ini. Percayalah, saudara. Saat saudara bertahan dalam pencobaan ini, kita akan keluar lebih dari pemenang. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita terus dalam pencobaan ini. Tuhan akan melihat hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita sungguh berbalik dengan setiap rencana Tuhan, berbalik masuk atas rencana Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti berikan jawaban. Apa yang saat ini ada dalam permasalahan kita, Tuhan pasti bawa kita keluar lebih dari pemenang hari ini. Ya. Poin kedua yang akan saya langsung bagikan, miliki karakter yang baru, karakter ilahi. Karakter ilahi ini buah yang kita hasilkan selama kita berjalan sama Tuhan. Banyak orang Kristen yang berkata, aku ini sudah jalan loh sama Tuhan, aku ini sudah selalu berjalan sama Tuhan. Ngomongnya selalu berjalan sama Tuhan. Ngomongnya baca firman, tapi buahnya tidak pernah kita bisa lihat. Kita ini hidup, saudara, harus seperti koran. Tahu ya saudara mungkin koran ya, kalau setiap pagi bapak-bapak di tempat ini pasti pertama kali mungkin kalau duduk cari koran. Cari berita, ya. Kita ini harus seperti suratan terbuka. Kalau saya mau ngomong koran itu bagi saya itu suratan terbuka. Apapun yang orang lain lihat dalam kehidupan kita ini semua terbuka, transparan. Transparan yang bagaimana? Transparan yang sesuai dengan standar Tuhan, standar firman-Nya Tuhan. Standarnya apa? Kebenaran. Ya, miliki karakter baru atau karakter ilahi. Kita buka dulu di Yohanes 17. Saya akan jelaskan dari ayat ini sedikit. Yohanes 17. Ya. Ya, ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya.
15, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16, mereka bukan dari dunia. Perhatikan ayat 16. Mereka bukan dari dunia. Mereka sama seperti aku, bukan dari dunia. Jadi kita ini harus sama, punya karakter yang sama seperti saat ini siapa yang kita sembah. Kalau kita sembahnya Tuhan Yesus, kita harus punya karakter yang sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan di sini, aku bukan dari dunia. Lah kita ini bukan dari dunia saudara, kita bukan warga negara dunia. Kita warga negara kerajaan surga hari ini. Tuhan mau kita punya karakter seperti karakternya Tuhan Yesus. Karena kita tidak boleh punya pemikiran, cara pandang yang serupa dengan dunia. Ini yang Tuhan mau katakan. Cara pandang kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana standar cara pandang kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Melalui apa standarnya? Melalui firman Tuhan. Melalui Alkitab yang hari ini saudara baca sama saya. Ya. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Setiap hari loh. Tuhan doa, Tuhan Yesus doa ini. Tuhan Yesus doa untuk muridnya. Kuduskan mereka Tuhan. Kuduskan mereka. Ya. Kuduskan mereka dalam kebenaran-Mu. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita baca firman setiap hari, Tuhan itu kuduskan kita. Jadi pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang khawatir itu semua dibuang sama Tuhan. Kita dikuduskan sama Tuhan. Melalui apa? Melalui kebenaran Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Supaya kita bisa percaya apapun hari ini keadaan kita, Tuhan selalu menolong kita. Saya cuma mau katakan tuh, saudara, kalau hari ini saudara punya pemikiran yang khawatir, takut, kok Tuhan ini tidak pasti atau segala sesuatunya, saya cuma mau katakan satu, saudara. Berarti pikiran kita tidak kudus ya, pikiran seperti dunia, benar ya. Ada satu ayat di firman Tuhan yang saya juga agak lupa di ayat mana. Kalau kita tidak kudus, bagaimana kita bisa menjumpai Tuhan itu? Karena Tuhan itu kudus, kita harus kudus hari ini. Ya. Ayat 14 tadi yang dikatakan, ya, 16, mereka bukan dari dunia, mereka sama seperti aku, bukan dari dunia. Jadi kita jangan serupa segambar dengan dunia hari ini. Kita harus segambar serupa dengan apa yang kita sembah hari ini. Siapa yang kita sembah hari ini? Tuhan Yesus. Ya kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Karakter kita harus sama dengan Tuhan Yesus. Kalau hari ini saudara tidak punya karakter ilahi, lah bagaimana saudara bisa setia sampai akhir? Pasti karakter saudara, pasti karakter dunia hari ini. Kalau kita ini ngomongnya Kristen tapi karakter kita karakter dunia, kita nggak bisa jadi berkat saudara. Dimanapun kita mau berjalan, kita nggak akan pernah jadi berkat untuk orang sekitar kita. Ya, poin ketiga yang langsung saya akan bagikan, selalu bersyukur di setiap musim. Selalu bersyukur setiap musim. Itu mau musim kita, musimnya banyak duit, musimnya pekerjaan tidak goncang, musimnya ada masalah, musimnya kita tidak punya duit, pekerjaan tidak enak, keluarga ada masalah keluarga atau tidak ada masalah keluarga, kita tetap selalu bersyukur. Karena manusia ini mudah sekali saudara bersyukur dalam keadaan yang enak, zona nyaman, enak, wah mudah kalau bersyukur dalam hal yang kayak begitu. Ya toh. Tapi kalau kita bersyukur dalam keadaan kita misalnya banyak masalah, pekerjaan di PHK, nggak punya uang, sakit, yang belum ketemu obat, ya, apakah kita bisa bersyukur? Bersyukur ini bukan saja dengan perkataan saudara, tapi bersyukur ini keluar dari hati yang paling dalam. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu maupun sekarang maupun nanti. Tuhan itu Tuhan yang sama. Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Ya, saya cuma mau katakan satu hal saudara. Satu hal yang saya mau katakan. Seringkali keadaan kita yang tidak baik ini, kita seringkali mempersalahkan Tuhan. Mempersalahkan Tuhan.
kok bisa ya kita ini mengalami hal yang nggak baik, padahal aku sudah nabur di gereja, aku sudah ada WL, aku sudah ini dan itu. Ya, hari ini aku sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kenapa kok aku masih mengalami sesuatu yang nggak enak dalam kehidupanku? Ya, pernah nggak kita ini koreksi diri kita sendiri? Apa yang kita alami ini bukan Tuhan loh saudara yang bikin. Saya katakan tadi, seperti tadi di firman-Nya. Semua itu karena apa? Keinginan kita. Yang mencoba ini apa? Keinginan kita sendiri hari ini. Bukan Tuhan. Tuhan cuma bicara sama kita melalui firman. Anakku, ini yang harus kamu kerjakan. Tapi apa yang kita katakan kadang-kala? Aku enggak mau Tuhan. Enggak enak yang gitu Tuhan. Tuhan ini enggak bisa tak. Aku harus mengerjakan yang B aja. Yang B ini hasilnya pasti sempurna Tuhan buat saya. Kita seringkali saudara, saat kita menemui Tuhan, kita mengalami pribadi dengan Tuhan, kita sering berbantah-bantah dengan Tuhan. Kalau kita bertanya sama Tuhan, seringkali kita mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita, bukan kehendak Tuhan. Saya banyak mengonseling orang, saya cuma katakan satu sama setiap orang yang saya konseling ya, saya cuma katakan gini, kalau saudara hari ini, Ciko, atau Kak siapapun, kalau kamu belum siap untuk dengan pertanyaan ini, kamu jangan tanya. Kalau kamu tanya terus Tuhan bilang iya kerjakan, kalau kamu enggak ngerjakan, tambah enggak enak lagi. Lebih baik kamu enggak usah tanya. Kalau kamu sudah siap dengan pertanyaannya, kamu boleh tanya. Saya katakan itu sama mereka. Ya. Mungkin hari ini ada yang merasa, kenapa saya harus mengalami ini Tuhan? Hidup saya, pekerjaan saya, segala saya kerjakan. Enggak ada hasil. Semuanya Tuhan, berkat saya ini sepertinya berlubang. Apa yang saya dapat tiba-tiba habis. Kadang kita enggak menyadari saudara. Kadang-kadang apa yang kita alami ini dari kesalahan kita sendiri. Misalnya kita punya kepahitan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah bilang, buang semuanya. Buang semuanya supaya aku bisa mencurahkan berkat untuk engkau hari ini. Kadang kita tidak mau membuang kepahitan kita. Kita tidak mau membuang kemarahan kita. Kita tidak mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Padahal buah itu harus ada dalam kehidupan kita. Buah apa? Buah kasih. Wong kita nyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kasih. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Maksudnya apa saudara? Dulu saya nggak ngerti. Saya juga dulu waktu pertama kenal Tuhan saya katakan, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Saya pikir gini, wah pikiran saya, maaf saudara, wah ini gila. Oh saya sudah ditampar kok saya harus ngasihkan pipi kanan? Kan sakit kanan kiri ditampar. Gitu loh. Tapi dari hari saya mengalami Tuhan, saya baru mengerti. Kalau orang jahat sama kamu harus tetap baik. Orang jahat sama kamu harus tetap baik. Berapa hari yang lalu, sempat saya punya satu kemarahan. Kepingin marah tapi saya tahan, saya nggak marah. Tapi Tuhan ingatkan saya, waktu itu agak sore-sore, Tuhan cuma katakan gini, kalau kamu datang untuk bilang maaf, apa itu kamu kalah anakku? Tuhan katakan itu di telinga saya. Saya cuma bilang, enggak Tuhan, kerjakan. Kerjakan itu. Kerjakan karena kau mengasihi aku. Ya, saya kerjakan akhirnya. Saya kerjakan, saya nggak mau berbantah dengan Tuhan. Kadang kita ini enggak mengerti saudara. Kalau Tuhan maunya A, kita maunya B. Tapi kalau Tuhan maunya B, kita maunya A. Saya cuma mau katakan, ikut Tuhan ini, jangan cuma lihat berkat. Oh aku ikut Tuhan karena Tuhan Yesus sanggup memberkati aku. Salah saudara, Tuhan lebih dari berkat. Tuhan tawarkan hidup kekal, mahkota kehidupan. Hari ini saudara bertemu dengan saya, mungkin sebagian besar tidak pernah bertemu secara fisik sama saya. Tapi saya percaya kalau kita mengerjakan firman ini sama-sama, kita semua nanti saat pulang, kita akan bertemu di tempat yang sama, di surganya Tuhan. Ya, ayo. Apapun yang saat ini saudara alami, mungkin hari ini saudara yang belum beres hatinya sama siapapun, datang. Walaupun saudara harus bilang maaf duluan, itu tidak membuat saudara kalah kok. Tidak membuat saudara maksudnya kalah atau saudara, wah aku kalah kalau gini dia yang salah. Enggak. Tuhan cuma menilai apa yang menjadi ketaatan. Kita mau enggak nih mengerjakan ketaatan.
Walaupun kita harus rugi loh saudara. Kita harus tetap mau. Tuhan cuma melihat kamu mau taat enggak sama saya. Walaupun kita harus rugi. Kita kerjakan saja. Nanti segala apapun yang kita kerjakan. Semua yang kita kerjakan menurut kehendaknya Tuhan. Ingat saudara satu hal. Upahmu mengikut Yesus. Persekutuanmu bersama Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Saya cuma mau katakan itu. Saya mengalaminya. Saya nggak mungkin menyaksikan apapun. Tapi saya mengalami masa penuaian. Saya mengalami tahun pembebasan, tahun penuaian. Banyak orang yang telepon pribadi sama saya juga mengalami tahun penuaian. Tapi saya nggak bisa ceritakan di sini. Saya cuma berharap orang-orang yang mengalami penuaian ini boleh bercerita sendiri di Faithful ini. Ya, ayo. Saya mau saudara tetap setia apapun keadaan kita. Ayo kita sama-sama doa dulu. Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatunya. Apapun yang Tuhan yang kami hari ini kami alami, Tuhan apapun yang kami kerjakan hari ini kami belum melihat hasil, kami mau tetap setia sampai akhir. Kami percaya Tuhan, level kami ini bukan level dipanggil, dipilih, tapi level kami hanya setia lebih lagi Tuhan dari apapun Tuhan. Kau mau Tuhan, kesetiaan kami ini setia sampai akhir hidup kami, sampai Engkau memanggil kami pulang. Tuhan, kami mau buang setiap pemikiran-pemikiran yang bukan datang daripadamu, setiap keinginan-keinginan hati kami yang menjauhkan kami dari Engkau. Ampuni kami Tuhan, kami mau tunduk di bawah otoritas firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, saat ini kami percaya setiap firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu, kami mau taruh firman-Mu di dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami tidak mau jadi seorang Kristen-Kristenan Tuhan. Tapi Kristen yang sungguh-sungguh mengalami Engkau hari ini. Kristen kami dengan standar firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memanggil kami, bahkan memilih kami. Bahkan Kau katakan perintah-Mu hari ini. Setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap doa, setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Melalui firman yang sudah kami dengar ini. Kami alaskan aja. Kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo mari saudara-saudara satu lagu sebelum kita masuk doa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Oh Yesus, dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Dengan segenap hati kami Tuhan, biar pujian ini keluar dari hati kami yang mengasihi-Mu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan
setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu.